Bismillahirrahmanirrahim. Nama benda di alam semesta itu diajarkan kepada Adam. Tsumma aradahum 'alal malaikati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ngomong pada malaikat, "Ayo coba itu Nabi Adam ditandingi tentang pengetahuannya terhadap alam semesta." Malaikatnya jawab gini, para malaikat menjawab, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Ya, Maha suci Engkau ya Allah, ya bahwa sesungguhnya tidak ada ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Artinya jamaah rahimakumullah, ilmu kita ini terbatas dan Allah lah yang beri kita rizki berupa kefahaman. Oleh karenanya kita kan banyak-banyak perlu berdoa dalam belajar, apalagi yang masih menjadi thalib, ya, menjadi thalabul ilm, yang apakah itu SMP, SMA, kuliah, itu kan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Karena kefahaman itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu, Bapak-bapak dan adik-adik yang dirahmati Allah, kita hari ini akan belajar tentang tidak usah terlalu dianggap seram judulnya ya. Kok nggak jelas ini apa maksudnya, epigenetik, nutrigenomik, dan syariat Islam agar manusia memperhatikan makanannya. Epigenetik itu adalah sesuatu di atas gen, sesuatu yang mempengaruhi gen tapi tidak mempengaruhi urutan kode genetik DNA kita. Nutrigenomik itu adalah makanan yang mempengaruhi gen kita. Ya, gen itu apa? Gen itu faktor yang diturunkan yang membentuk sifat fisik tubuh kita. Kita punya tinggi badan berapa, berat badan berapa, kemudian bentuk wajahnya seperti apa, kulitnya warna apa, rambutnya lurus atau keriting, itu semuanya tercatat di dalam gen kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar memperhatikan makanan, karena makanan ini pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar terhadap tadi dua hal, epigenetik dan nutrigenomik, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayatnya, "Falyamduril insanu ila ta'ami." Hendaknya manusia memperhatikan apa yang dia makan. Falyamduril insanu ila ta'ami. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan itu ditumbuhkan oleh Allah. Anna sababnal ma'a sabba. Kamilah yang telah mencurahkan air dari langit dengan melimpah. Anna sababnal ma'a sabba, itu melimpah, ya, jadi mencurahkan air melimpah dari langit berupa hujan. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Maksudnya ada biji yang tertanam di situ, dan biji itu kemudian keluar tunasnya, dan tunasnya bisa membelah bumi karena tanahnya jadi gembur kena hujan. Kemudian fa'ambatsna fiha habba, kami tumbuhkan biji-bijian, wa inaba wa qadba, ya, dan anggur dan sayur-sayuran, wa zaituna wa nakhla, jadi zaitun dan kurma, wa hadaiqa ghulba, ya, dan kebun-kebun yang rindang, wa fakihatan wa abba, ya, dan berbagai macam buah-buahan, ya. Buah-buahan serta rembutan, mata'al lakum wa li'an'amikum, itu disediakan untuk kalian, untuk kesenangan kalian, supaya kalian senang, supaya kalian nyaman tinggal di bumi ini, dan agar juga hewan-hewan ternakmu juga tenang. Dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya yang lain, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, ya. Halalan thayyiban, yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala tadi disuruh memperhatikan makanan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan begitu banyak rumput, biji-bijian, sayuran, buah-buahan, sampai disebutkan ada yang khusus, ada nakhl, ada kurma, ada zaitun, dan seterusnya tadi. Kemudian Allah SWT dalam ayatnya yang lain memerintahkan kepada kita agar makan yang halal. Nah, tapi halal tentu dari zatnya dan dari cara memperolehnya, gitu ya. Kemudian
Ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Hai rasul-rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakan amal soleh. Jadi sambungannya makan yang baik, amal soleh. Makan yang halal, amal soleh. Jadi kalau ketika kita makan, itu kita niatkan agar bisa amal soleh. Jadi makan kita jadi ibadah. Gitu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan dalam hadisnya, ya, Ma mala abna Adam wi'an syarrun min batnihi. Tidak ada seorang manusia memenuhi satu wadah yang lebih berbahaya dibandingkan perutnya sendiri. Hasbul adami luqaimatun yukimna sulbahu. Sebenarnya seorang manusia itu cukup dengan beberapa suap makanan dia supaya bisa berdiri, menegakkan tulangnya, tulang punggungnya. Namun fa in ghalabat adamiyya nafsuhu fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasin. Jadi kalau tidak ada atau kalau tidak mampu, artinya kalau kita tidak bisa makan dengan makan yang sedikit tadi, ya Nabi itu minta atau menyampaikan sebenarnya cukup manusia itu makan dengan makanan yang sedikit, gitu ya. Cukup beberapa suap ini, ya. Luqaimatun yukimna sulbahu, supaya tulang punggungnya bisa tegak berdiri. Tapi kalau masih lapar, ya, setidaknya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Ini semua panduan tentang makan. Ini ilustrasinya jamaah rahimakumullah tentang an-nasaba minal ma'asabah. Dicurahkan Allah Subhanahu wa taala air dari langit begitu derasnya, yang itu kemudian membuat tanah jadi gembur, dan tanah gembur itu kemudian bisa thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habban. Kemudian tanah itu jadi bisa mudah terbelah, keluar biji-bijian dari tanah yang terpendam tadi, kemudian di dalamnya muncul berbagai macam tanaman. Ini makanan-makanan berupa berbagai macam biji-bijian. Jadi jamaah rahimahullah, dari air hujan, dari tanahnya sama, air hujannya sama, tapi Allah kuasa untuk membuatkan kita biji-bijian beraneka ragam. Ini kita mana yang ini kenal biji apa saja? Ada berapa jenis biji? Banyak ya. Ada biji mente, ada biji koro, ada kacang hitam, kacang merah, ada kacang tanah, ada kacang hijau. Luar biasa. Dan itu dari tanah yang sama, dari air yang sama. Airnya isinya H2O, tanahnya karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan seterusnya. Tapi bentuknya jadi beda-beda. Itu karena gen itu tadi. Nah, ini ada anggur, ada macam-macam buah-buahan, ada zaitun, ada kurma. Ya. Dan Allah kuasa mengubah, ya, tanah dan dari air menjadi segala sesuatu yang hidup, gitu ya. Ini. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Kenapa orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dulu adalah satu padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk membentuk makhluk hidup dari air. Nah, ini masih ingat Bapak-bapak? Ini sistem apa namanya? Periodik unsur. Ya. Yang hijau Bapak-bapak dan adik-adik sekalian, ini adalah unsur yang membentuk makhluk hidup. Ya, yang hijau ini. Ya. The main element occurring in living organism are in green. Ini. Jadi mulai dari yang golongan 1 Na, natrium, kemudian kalium, magnesium, kalsium. Ini golongan 2. Kemudian ada golongan logam,
Mangan, besi, kobalt, nikel, kuprum ini berarti tembaga, Zn itu seng, molybdenum, C ini karbon, non metal, karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, sulfur, klorid, selenium, iodin, dan seterusnya. Inilah yang ini ya cuman beberapa unsur ini saja yang menjadi penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi unsur ini CHO, NSP, KCM, ini makronutrien namanya, itulah yang kita makan itu. Ya. Jadi kalau kita falyanzuril insan ila ta'amih, ya falyanzur, melihatnya dengan kacamata kimia, ini isinya karbon, hidrogen, oksigen, ya, nitrogen, sulfur itu belerang, fosfor, pupuk fosfor, dan PK gitu, kalium, kalsium, magnesium itu jadi makanan kita. Bahkan 3 unsur saja itu jadi biji-bijian makanan berbasis karbohidrat yang kita makan. CHO saja, Pak. Allah kuasa membuat dari 3 campuran ini saja jadi makanan yang beraneka ragam. Gitu ya. Ya. Kalau manusia cuma bisa memodifikasinya. Tepungnya itu jadi weci, ya, jadi onde-onde, tambahin. Jadi apa lagi? Nogosari. Nah, cuma itu kita hanya bisa memodifikasinya. Ya, tidak bisa menciptakan dari tidak ada jadi ada. Atau mencampur bahan-bahan ini pun bisa jadi makhluk hidup, tidak bisa. Tapi Allah kuasai. Nah, ini untuk apa? Untuk menyampaikan pada kita itu kapasitas kita itu terbatas, kemampuan kita itu sangat terbatas. Karena di luar sana ilmuwan-ilmuwan yang ngomong dan mereka itu tidak kenal Tuhan atau ateis, mereka ngomong hanya bisa menyampur begitu saja, mereka menganggap dirinya sudah luar biasa. Padahal ada yang lebih luar biasa, itu Allah SWT. Dengan bahan yang sama itu jadi lemak. CHO jadi lemak. Ya, lemak itu jadi minyak itu. Dan lemak sehat dari apukat, dari zaitun, itu lemak-lemak sehat. Makanya kita diminta banyak-banyak itu. Fitosterol. Ya. Dan ini kalau ditambahi ada nitrogennya, ada sulfur, fosfat, jadi protein. Jadi daging-daging itu. Nah, ini lebih seru lagi. Ini apa Bapak? Nasi. Ini kayu. Kayu sama nasi itu bahannya sama. Yaitu glukosa rantai 1 ini. Satu heksagon ini itu satu glukosa. Ya. Monosakarida. Kalau diikat dengan ikatan alfa, yang ikatannya bentuknya U begini, dan itu rantainya panjang U, gitu panjang sampai ribuan, itulah jadi nasi. Ya, namanya ini amilum. Amilum itu butiran pati. Tapi kalau ikatannya itu dibalik satu saja, jadi ikatan beta. Jadi satunya begini, ada atas, satunya ada bawah. Kalau ini sama-sama ke atas jadi nasi. Heksagonnya satu dibalik begini, sudah nggak bisa kita makan. Jadi kayu. Sehingga bisa makan rayap. Ya, karena dia punya enzim. Namanya selulase. Kalau kita hanya punya amilase. Jadi bisanya motongi amilum ini jadi tenaga buat kita. Tenaganya sel kita. Yang ini nggak bisa. Hanya dengan satu puntiran. Dan itu tidak bisa dilakukan di lab manusia, sintesis nggak bisa. Nah, itu baru tentang makanan yang begitu ajaib. Kalau lihat unsurnya sama, ya, ikatannya dirubah dikit, sudah jadi beda. Bentuknya sudah beda. Nah, sekarang ke epigenetik. Epigenetik adalah cara tubuh mengatur gen agar aktif atau tidak aktif tanpa mengubah susunan dasar DNA. Cara tubuh mengatur gen. Tubuh kita itu bisa mengatur gen kita. Gampangnya begini, ini ada wajah kita, ini ada rambut kepala, dan rambut apa ini yang ada di sini? Alis. Alis itu tidak memanjang. Kalau memanjang kan nutupi mata, ya kan? Nggak enak. Ya, perlu disisir, kan nggak perlu. Yang ini rambut memanjang. Sama-sama rambutnya. Alfa keratin bahannya. Yang ini bisa panjang, ini tidak panjang. Ini adalah satu bukti yang sederhana saja, yang membuktikan bahwa tubuh kita itu ada saklar gen.
saklar gen rambut. Saklar itu kan on dan off. Kalau yang ini on terus, yang ini sampai di sini off. Kecuali rontok diganti sampai panjang segini off lagi. Itu ada saklar gen. Nah, yang jadi masalah adalah ketika saklar gen itu yang harusnya on terus tiba-tiba off. Misalkan, ya kalau rambut tidak masalah ya. Awalnya pigmen rambut ini on, tiba-tiba karena penuaan off. Akhirnya rambutnya jadi memutih. Itu sudah sunatullah. Tapi yang jadi misalkan jadi bahaya besar, harusnya sel darah kita yang warnanya merah itu karena memproduksi yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu juga sama ya ke protein seperti pigmen warna rambut kita. Kalau itu tiba-tiba off, maka yang terjadi penyakit anemia. Anemia kalau ditambah zat besi sih aman, misalkan masih nggak derajatnya atau anunya nggak berat, nggak masalah. Tapi kalau sampai berat dia harus transfusi darah. HB-nya misalkan HB normal itu 14, dia tinggal 4 itu sudah nggak bisa berdiri manusia. HB-nya tinggal 4, hanya bisa begini di atas kursi roda, hampir sadar tidak. Dan kita punya 40.000 Bapak-bapak dan adik-adik, 40.000 saklar. Dan Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk ngatur kapan on, kapan off. Kita nggak ngatur sama sekali, kita cukup pasrah gitu. Ya. Nah, yang mempengaruhi on off-nya itu diantaranya, makanya tadi falyanzuril insanu ila ta'ami, itu adalah makanan. Gitu ya. Contoh adalah ini. Orang yang makanannya makanan westernized, makanan ala barat, yang fast food, junk food, apa ya namanya, makanan yang cepat saji, super ultra processed food, atau makanan yang pengolahannya itu berkali-kali, ya berkali-kali pengolahnya itu. Misalkan dagingnya dicincang, ditambahi garam, ditambahi micin, ya, garamnya garam rafinasi, tambahi micinnya tambahi micin sebenarnya nggak berbahaya, tapi kalau kebanyakan ya kasinan. Kalau asin itu darah tinggi. Ditambahi lagi misalkan tepung, habis gitu diolah, habis digodok disimpan, habis disimpan nanti digoreng, ya, dan seterusnya. Itu namanya ultra processed food, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu memicu adanya penyakit yang disebut dengan perlemakan hati, fatty liver disease. Kalau makanannya sehat, namanya makanan real food, makanan yang real itu ya sayuran. Tadi itu yang Allah sebutkan ya. Allah sebutkan dalam surat Nazi'at tadi ya. Itu mulai dari biji-bijian, mulai dari sayur-sayuran. Yang kita makan itu adalah makanan yang disebut dengan Mediterranean diet. Ya, makanan sebenarnya makanannya orang-orang Mediterranean itu orang Arab gitu ya. Itu sehat. Gitu ya. Bukan orangnya yang sekarang. Kalau sekarang sudah ada KFC, ya, ada macam-macam dan lain-lain itu, sehingga akhirnya ultra processed food juga akhirnya gitu. Tapi yang sehat itu sebenarnya ini zaitun. Ya kan kalau kita pas umroh itu kan kadang di sajiannya zaitun nyel, ya memang itu lalapannya di sana. Dan itu sebenarnya sehat. Makanya kan walaupun sukanya kambing, tapi tidak banyak darah tinggi, karena mereka betul-betul yang dimakan adalah dagingnya, dan kemudian sayurnya adalah zaitun, sayur-sayur dan seterusnya. Nah, saya cepatkan aja. Nah, ini tentang pengaruh makanan terhadap tinggi badan. Ya, ini rata-rata tinggi badan orang sedunia paling tinggi itu orang Belanda, Amerika, Cina, kemudian Korea, Jepang. Indonesia di sini, roto-ato, ya. Dan paling pendek itu orang Timur Leste. Ternyata paling pendek orang Timur Leste, orang Laos, orang Yaman, Guatemala, Nepal, Bangladesh. Nah, Indonesia di sini 1,66. Rata-rata tinggi badan laki-laki perempuan Asia Tenggara usia 18 tahun itu paling tinggi orang Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar. Brunei itu lebih tinggi dikit, ya hampir sama dengan orang di Indonesia. Ini sama, ini perbandingan lagi.
Rata-rata tinggi laki-laki Indonesia dan Korea Selatan usia 18 tahun. Orang Korsel ya itu sekian, lebih tinggi ya. Hari ini rata-rata 175, kalau Indonesia rata-rata 160-an ya, 165 rata-rata segitu. Ya memang pendapatan per kapita mempengaruhi gizi. Karena mereka bayarannya rada gede, ini UMR-nya besar. Kalau kita ya bergerak begini. Ya. Nah, tinggal kita lihat apa komposisi yang mereka makan, di tahun 69 sama-sama padi-padian, biji-bijian paling tinggi, padi-padian paling tinggi. Ini 599 gram per hari per keluarga. Ini 342 gram per hari per keluarga. Umbi-umbian nggak terlalu banyak, kita banyak karena memang tempatnya ya telo, pohung, suwok, bote, banyak semuanya. Menunya nanti bote ya. Itu memang banyak di Indonesia. Kemudian daging, ya daging mereka itu di tahun 69 6,6 gram per keluarga. Ya. Kemudian 2021 126 gram per keluarga per hari. Kita nggak ada pangan hewani gitu saja. Ya. Kalau di sini hewaninya ada dibagi lagi daging, telur, ikan, kerang, susu. Nah ini susu yang banyak. Jadi di Korea itu setelah mereka merdeka dan pisah, Korea Utara, Korea Selatan, Perdana Menterinya buat kebijakan untuk satu keluarga 1 liter susu setiap hari harus minum. Ya. Di Indonesia kayak larang sih ya, gak doyan susu, malah kena kental manis dikira susu, padahal isinya gula saja gitu ya, nggak ada nutrisi besarnya, nanti proteinnya nggak ada gitu ya. Nah ini yang ternyata membuat tinggi badannya nggak naik-naik. Korea itu cepat naiknya ini drastis setelah mereka punya kebijakan tadi minum susu satu keluarga 1 liter. Nah ini Indonesia mau niru, makan siang gratis untuk naikkan tinggi badan. Dan itu memang sudah diteliti, sudah ada penelitiannya itu tadi. Bahkan kan ada menteri yang baru diangkat itu kan, yang profesor dari mana itu khusus dia disuruh untuk meneliti bagaimana supaya penduduk suatu negara itu bisa naik tinggi badannya. Maka salah satunya adalah asupan protein. Ya, asupan protein. Walaupun itu salah satu ya, ada banyak faktor. Baik, jamaah rahimakumullah, kita kemudian lihat atau mengingat-ingat tentang tingginya Nabi Adam. Sebenarnya kita itu keturunannya orang tinggi, betul kan? Berapa tingginya Nabi Adam? 30 meter, 60 hasta. Jadi ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, khalaqallahu Adam wa tuluhu situna dira'an. Nabi Adam menyampaikan Allah menciptakan Adam dan tingginya situna dira'an, 60 hasta. Tsumma qala idhab. Kemudian Allah memerintahkan, pergilah fasalim ala ulaika minal malaika, ucapkan salam pada malaikat-malaikat itu. Setelah Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam disuruh datangi malaikat-malaikat sambil beri ucapan salam, sambil fastami ma yuhayyunaka dan dengarkan apa balasan penghormatan salam itu padamu, salam penghormatan itu padamu. Tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik, itu akan menjadi penghormatan untukmu dan penghormatan untuk anak keturunanmu. Faqala salamun alaikum, maka Nabi Adam menyampaikan salamnya dengan assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Wa qalu, para malaikat menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi dan keselamatan untukmu dan rahmat Allah. Wa zaduhu warahmatullah, dan ditambahkan warahmatullah. Wa kullu min yadkhulul jannah, dan setiap si orang yang masuk surga ala surati Adam, mereka akan tingginya seperti tingginya Nabi Adam.
Kemudian falam yazali al-khalqu, ya, dan manusia terus berkurang tingginya hatta al-an, sampai hari ini tingginya terus berkurang. Jadi kenapa tingginya bisa berkurang? Ini dalam teori, beberapa teori, tinggi badan itu bisa berkurang karena faktor epigenetik. Apa faktornya? Stres. Ya, stres, kondisi tertekan secara lingkungan, asupan nutrisi, dan faktor genetik. Gitu ya. Jadi kondisi stres ini, kondisi tertekan, itu menyebabkan orang jadi kurang bisa berkembang. Gitu ya. Asupan nutrisi yang kedua dan genetik. Gitu ya. Nah, kalau kita bahas atau kita renungkan berdasarkan agama, maka yang menjadi sebab manusia itu berkurang potensinya, ya, stres dan lain sebagainya, sehingga ekspresi dalam tubuhnya atau bentuk tubuh, ya, ekspresi itu yang kita sebut bukan ekspresi wajah, tapi yang disebut adalah, yang dimaksud adalah bentuk tubuh dan seterusnya, itu karena bisa berubah, bisa terpengaruh karena kondisi tertekan. Nah, kalau dalam bahasa agama itu karena adanya dosa atau adanya kesalahan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, itu kan, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut oleh karena sebab ulah tangan manusia. Dan kerusakan itu tidak hanya pada alam sekitar, termasuk pada tubuhnya sendiri. Ya, ya. Kemudian, ya, ini adalah hadis ayat yang menyatakan tentang dampak kemaksiatan, kerusakan terhadap individu dan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa." Dan hendaknya takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Khafu alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Oleh karena itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diwanti-wanti agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, ya. Ya. Lemah karena terpengaruh dengan ulah tangan kita sendiri ketika melakukan kerusakan dan kemaksiatan. Dan itu bisa mempengaruhi perkembangan anak-anak. Dan sehingga mereka menjadi lemah. Saya cepatkan saja. Nah, di antara hal yang, ya, kita juga diberi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menyampaikan tentang makanan, tentang sesuatu yang halal dan haram yang sudah jelas. Ya. Nabi menyampaikan, ya, Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, di antara keduanya adalah perkara yang samar-samar, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak manusia tahu tentangnya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa dia berhati-hati terhadap yang syubhat, maka dia bisa menyelamatkan di agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh ke dalam barang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan masuk dalam perkara yang haram. Karra'iya haulal hima, sebagaimana seorang penggembala yang menggembala di tanah larangan, yushiku ayyarta'a fihi, yang hampir-hampir dia memasukinya. Jadi seperti orang menggembala kambing, ya, menggembala di dekat tanah yang terlarang, walaupun kambingnya lewat tok. Sekali saja kambing itu menggigit rumput di tanah larangan, maka kambingnya jadi haram, karena harusnya
dia tidak boleh makan di situ. Maka ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa di setiap raja punya larangan, tanah larangan atau hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ingatlah bahwa larangan Allah atau tanah larangan Allah itu adalah maharimuhu, batas larangan yang diharamkannya. Wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ada segumpal daging. Idza salaha al jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Jika maka ketahuilah dalam dirimu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, semuanya jadi baik. Kalau daging itu buruk, maka semuanya jadi buruk. Ingatlah bahwa daging itu adalah jantung atau hati secara makna. Apa maknanya? Jemaah rahimahullah, ada dimensi kesalahan dan akibat, gitu ya. Dimensi fisik menyalahi sunnatullah di alam, maka dampaknya secara fisik. Dimensi non fisik menyalahi sunnatullah atau syariatnya, ada dampak fisik, ada dampak non fisik. Dan itu qaul, psikis, ruh. Jadi ya secara fisik makannya sehat, ya sehat, tubuhnya jadi bagus, sehat. Seperti orang tadi kita contohkan ada Korea, ada ini tingginya tinggi. Karena mereka secara sunnatullah benar, makannya bagus. Tapi apa katanya tadi, kalau orang itu taat pada Allah, nah, itu akan diberi ganjaran. Kalau dia punya kemaksiatan akan diberi ganjaran. Ya betul, ada dimensi non fisik. Ya. Menyalahi sunnatullah syariatnya, mungkin badannya tinggi-tinggi tapi gampang stres juga bisa. Ya kan? Nah, mungkin badannya nggak tinggi-tinggi tapi bahagia. Idealnya ya badannya tinggi, ya bahagia. Karena menangan, bal-balan akhirnya kita naturalisasi kan, karena kurang tinggi. Akhir naturalisasi dari Belanda, dur. Makanya sekarang tinggi badannya rata-rata 180. Main timnas Indonesia, karena naturalisasi kabeh. Kita kebanyakan kurang nutrisinya. Makanya kalau diperbaiki secara fisik, itu jadi umat yang luar biasa, unggul. Gitu ya. Nah, ini bersikap penahan dalam makan. Saya percepat saja. Sebentar, mana? Nah ini makanan yang minimally proses. Nah, makan jagung digodok langsung sehat, kentang digodok langsung, wortel. Kalau padi jangan langsung, ya kan? Tadi parkit nanti ya. Atau burung, apel, susu ya digodok dulu. Artinya tidak banyak diproses banyak-banyak. Proses itu canned sweet corn. Jadi jagung di jasuke, masih oke. Proses food. Ya. Potato baked, potato digodok atau ditunu. Jus, makan jus sama makan utuhnya lebih bagusnya utuh. Kalau yang jus ini seratnya sudah diputus-putus. Yang kedua, gulanya jadi lebih banyak. Kalau diserat, kalau yang masih utuh begini, gula itu nggak banyak keluar sehingga kita bisa mengendalikan gulanya lebih bagus. Nah ini kalau ini kita makan nasi, oke. Kalau sudah tepung beras itu sudah prosesnya. Ya, apel atau saus apel kita nggak ada ya, saus tomat. Ini tadi krim, tadi susu, ya. tadi krim. Kemudian ultra processed contohnya ini corn chip. Ini kan terus digiling, dilembutkan, digoreng, dikasih PHT, PHA, dikasih micin. Ya, French fries itu berarti sudah ultra processed. Carrot cake. Cake-nya ini roti yang lapis-lapis itu. Cookies, ini buat jelly, es krim, itu sudah ultra proses. Kalau makanannya dominan ini nggak sehat. Ya kombinasi yang sering ini. Ya, ini saya pernah ke Jepang. Ya kayak gini makanannya. Digodok, digoreng, karena uyai. Garamnya sangat sedikit gitu ya. Sehingga dia sepo kalau orang Indonesia, nggak kerasan mungkin bisa. Tapi itu yang membuat mereka itu angka harapan hidupnya sekitar 90 tahun hari ini. Indonesia itu angka harapan hidupnya 67.
tahun rata-rata. Maksudnya apa? Rata-rata umurnya sampai 67 Indonesia. Tapi Jepang bisa sampai 90 tahun. 2023 datanya. Kenapa? Makanannya kayak gini model. Ini sop. Ono kerangi, wortel dan sebagainya. Dan ini garam, nek kepengin nambahi. Jadi gak asin, agak sepo. Itu makanan yang disebut dengan real food tadi. Itulah yang membuat sehat. Ini kita fal yang duril insan ila ta'ami tadi itu ya. Kalau santri, santri kan ya soal jari sih masakan gitu ya. Nah itu penolakannya. Nah, termasuk juga ya kita sendiri, keluarga-keluarga ini, anak-anak kita itu kalau wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, ya perlu kita jaga makanan. Ya. Jelas dengan yang halal. Yang kedua adalah berupaya sebaik mungkin supaya asupan gizinya terpenuhi, tidak terlalu banyak kena makanan yang ultra proses food. Ya. Boleh tetap karena makanan yang ultra proses itu juga membantu kita, terutama isu-isu ibu-ibu masak keburu-buru, akhirnya butuh masak sing instan-instan, tidak masalah, tapi harus dibatasi. Berapa persen makan kayak gitu, tetap harus dibatasi. Kalau dilarang sama sekali nggak ada dalil pelarangannya, tetap dibatasi karena itu kaitannya dengan nutrisi. Jadi itu saya kira itu jamaah rahimakumullah. Ada tanya jawab? Ada ya. Ada, nanti tanya jawabnya sambil santai. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi belajar kita ini untuk betul-betul ibadah kalimatillah, menegakkan Allah di muka bumi ini, dan betul-betul berupaya untuk mentadabburi ayat-ayat yang mengambil pelajaran di dalamnya hingga hidup dan kehidupan kita bahagia di dunia, bahagia sampai di akhirat pun mendapatkan kebahagiaan. Dan Allah yakum ajmain. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.